Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Baik, di sini saya Ilmi Nurzana akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP. Baik, kita mulai materinya. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum internasional. Status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional. Yang penting, setiap orang harus mempunyai status kewarganegaraan, meskipun hanya sebagai warga negara asing. Implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial adalah sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial. Akta Catatan Sipil merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu, karena dengan akta catatan sipil, orang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Dalam suatu negara, penduduknya akan bertambah dan berkurang. Selanjutnya, perkawinan campuran antar golongan. Perkawinan antar golongan adalah perkawinan yang dilaksanakan antara lelaki yang bukan Eropa dengan perempuan Eropa. Sebelum membahas akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini, ada baiknya diketahui terlebih dahulu asas-asas utama yang berkembang dalam hukum perdata internasional tentang hukum yang digunakan dalam mengatur validitas material dari suatu perkawinan campuran. Silakan teman-teman baca dari slide ini. Selanjutnya, adapun permasalahan atau akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan secara tidak langsung menempatkan perempuan Indonesia sebagai pihak yang dirugikan dengan kehilangan kewarganegaraan serta kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan terhadap keturunannya. Sejak 1 tahun pernikahannya dengan warga negara asing, maka perempuan Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraannya mengikuti status suami atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri. Bagi perempuan Indonesia yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan suami atau dengan anaknya memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraannya agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian baik atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya. Dalam hal ini, putusnya perkawinan akibat perceraian diatur adanya kemungkinan bagi negara melalui pengadilan negeri atas permohonan ibu warga negara Indonesia untuk mengganti kewarganegaraan anaknya menjadi warga negara Indonesia, atau usulan adanya perjanjian pranikah yang mengatur tentang kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedua, akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran, anak juga bisa merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan masalah, terlebih mengenai status kewarganegaraan si anak. Di dunia dikenal dua sistem atau asas penentu kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis berdasarkan keturunan dan ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Apabila terjadinya putus perkawinan akibat perceraian, tidak mengakibatkan putusnya hak asuh kedua orang tua terhadap anak. Artinya, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus melibatkan izin dari ayahnya yang warga negara asing dan negara asing di mana anak menjadi warga negaranya untuk menyetujui pelepasan kewarganegaraan anak. Jika keberadaan anak warga negara asing tidak dilaporkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan, maka pilihannya adalah membayar denda, overstay, anak dideportasi, atau dalam undang-undang keimigrasian dikenai pidana dengan tuduhan menyembunyikan anak secara ilegal. Bagi perempuan warga Indonesia yang tinggal di negara suami,
perbedaan kewarganegaraan, mereka akan memperoleh perlindungan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.